Senang bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dari radio streaming Kemurahannya Medan. Kita berjumpa lagi dalam renungan malam radio streaming Kemurahannya Medan. Hari ini kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan bahagian firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mari kita sama-sama berdoa. Kami memuji dan menyembah Engkau, Yesus Allah kami, yang dulu datang ke dunia ini menjumpai orang dan ada perbuatan Tuhan kepada orang tersebut. Ada seorang buta yang Tuhan jumpai di pinggir jalan. Tuhan bertanya kepadanya, "Apa yang hendak aku perbuat bagimu?" Dan Tuhan melakukan apa yang Tuhan katakan kepadanya, sehingga terjadilah perubahan kepada orang yang buta itu. Hari ini pun kami mau mendengar apa yang Tuhan katakan, sehingga kami tahu ada Yesus yang bisa menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, saya ambil dari Lukas 18, mulai ayat 35 sampai 43. Kalau di sini judulnya dikatakan Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Jeriko. Jadi kalau berbicara tentang Jeriko, tentu kita ingat tentang bagaimana Allah berperang terhadap bangsa Israel. Allah sendiri yang berperang untuk meruntuhkan kota Jeriko dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Kota yang pertama sekali ditaklukkan oleh bangsa Israel adalah kota Jeriko. Makanya Alkitab kita banyak menyinggung tentang Jeriko. Nah, di sini juga dalam bagian ini kita lihat Yesus datang ke kota Jeriko. Apa tujuannya? Dia datang ke situ untuk menjumpai seorang yang buta. Kalau dalam Injil Markus dikatakan siapa namanya? Namanya Bartimius. Tapi Lukas tidak mencatat namanya. Apa tujuan Lukas? Nanti kita lihat dalam bagian ini. Siapa bagi orang buta itu? Yesus. Sehingga dia tahu Yesus bisa menolong dia. Yesus bisa menolong orang buta tersebut. Ya, ini yang mau kita lihat. Bagaimana Yesus menolong seorang yang buta. Sehingga ada terjadi perubahan di dalam hidup seorang yang buta tersebut. Sini dikatakan, waktu Yesus hampir tiba di Jeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Jadi, di sini kita lihat Yesus mau sampai di kota Jeriko. Hampir tiba, berarti ini di luar kota Jeriko. Sedikit lagi. Katakannya, waktu itu Yesus hampir tiba di kota Jeriko. Ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Ya, ini tentang bagaimana perjalanan Yesus menuju ke kota Jeriko. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Lalu kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Ya, waktu orang buta itu mendengar orang banyak lewat. Jadi dia buta, tapi dia bisa mendengar. Dalam bagian ini kita lihat, dia mempergunakan sesuatu yang ada padanya, dia masih bisa mendengar. Sehingga kemungkinan
Dia bisa mendengar tentang apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan Yesus sebelum Yesus lewat ke kota Jeriko. Makanya pada kesempatan ini ditanyakannya kepada orang banyak, apa itu? Dikatakan apa? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Kalau saya lihat dalam bagian ini, dia mempercayai apa yang dikatakan oleh orang. Dia kan tidak bisa melihat. Tetapi waktu dikatakan orang, Yesus orang Nazaret lewat, dia percaya. Dia yakin apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Karena sebagai orang buta, tentu dia tidak bisa melihat situasi yang ada di situ. Tentu dia tidak bisa melihat siapa yang lewat. Tapi waktu orang banyak itu bertanya, waktu orang banyak itu berkata kepadanya, waktu dia bertanya kepada orang banyak, apa itu? Yesus orang Nazaret lewat. Alkitab kita mengungkapkan Yesus orang Nazaret di mana dia dibesarkan. Di mana dia dibesarkan, di mana tempat Yesus tinggal dia dengan saudara-saudaranya. Di mana kota tempat Tuhan Yesus dibesarkan. Yesus orang Nazaret. Alkitab kita mengungkapkan Yesus itu orang Nazaret. Tetapi kalau kita lihat dalam bagian ini, kata orang buta itu apa? Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Ya, maaf, ayat 38 dulu kita baca. Waktu orang banyak berkata kepadanya, kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Ayat 38. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bagi orang banyak, Yesus orang Nazaret, ya karena memang benar, di mana Tuhan Yesus dibesarkan. Tapi bagi orang buta ini, Yesus itu anak Daud. Yesus itu keturunan Raja Daud. Makanya kalau kita baca Injil Matius dengan lengkap, diungkapkan di situ silsilah tentang Tuhan Yesus. Makanya benarlah Yesus itu adalah anak Daud. Mesias yang dijanjikan. Artinya apa? Seseorang yang menolong. Raja. Yesus anak Daud, bagi orang buta ini, keturunan Raja Daud sudah datang yang akan membebaskan bangsa Israel. Yang akan memberikan pertolongan kepada bangsa Israel. Makanya bagi orang buta ini, yang duduk di pinggir jalan dekat kota Jeriko, Yesus bagi dia adalah anak Daud. Ayat 38. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 39. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun ia semakin keras berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Kita lihat di sini. Waktu dia berseru Yesus anak Daud, ada halangan. Ada yang menghalangi dia untuk mendapatkan pertolongan yang dari Tuhan Yesus. Waktu dia berseru, ada yang mencoba menghalangi dia. Menyuruh dia diam.
Tapi orang buta ini, yang dia tidak melihat tapi bisa mendengar Yesus yang lewat dari situ, dia semakin keras berseru. Ini artinya apa? Memang sudah ada iman, sudah ada yang dimengerti oleh orang buta tersebut dari pendengaran akan berita tentang Tuhan Yesus. Dari pendengaran akan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Akan pendengaran mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga sudah ada pengertian bagi dirinya. Yesus anak Daud. Kalau Yesus orang Nazaret itu lewat, yang bagi dia Yesus anak Daud, pasti dia bisa menolong aku. Makanya dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Karena di sini kita lihat dalam ayat 39. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Selanjutnya apa yang terjadi? Dari apa yang diimaninya, dari apa yang sudah didengarnya, perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus, sehingga itu yang membuat dia bisa berseru. Tuhan Yesus berhenti untuk datang kepadanya. Katanya apa? Lalu ayat 40. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Kalau kita lihat lagi dari pengakuan orang buta ini, sewaktu Tuhan Yesus bertanya, makanya Yesus itu, Allah kita itu, Yesus yang adalah Allah, dia mau bertanya. Ditanyanya dulu orang buta itu. Makanya Yesus tidak sembarangan membuat sesuatu kepada orang buta itu. Yesus bertanya. Allah bertanya kepada kita. Ditanyakannya kepada orang buta ini. Yesus sering bertanya kepada orang yang mau diperbuatnya mujizat terhadap seorang tersebut. Sama seperti Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sudah 38 tahun sakit di kolam Bethesda. Bukankah Yesus juga bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dalam bagian ini juga kita lihat, Yesus bertanya kepada orang buta itu. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu. Kita perhatikan, kita lihat siapa yang diakukan oleh orang buta ini tentang Tuhan Yesus. Dikatakannya apa? Tuhan, supaya aku dapat melihat. Kalau tadi pertama pengakuannya, Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Yang sudah dijanjikan. Yesus anak Daud artinya keturunan Raja Daud, Mesias yang sudah dijanjikan dalam perjanjian lama. Seorang buta yang tidak bisa melihat, namun ada iman, percaya dia apa yang dikatakan oleh orang. Apa itu? Yesus orang Nazaret lewat. Dia percaya apa yang dikatakan oleh orang banyak yang bisa melihat Tuhan Yesus lewat.
Dan bagi orang kebanyakan yang ada di situ, bagi mereka, Yesus adalah orang Nazaret. Tetapi kita lihat, orang buta yang tidak bisa melihat ini. Orang buta yang secara fisik tidak bisa melihat Yesus lewat di situ. Tetapi pendengaran akan Yesus lewat di situ, itulah yang membuat dia bisa berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan kali ini dikatakannya, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Kita teruskan ayat 42. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Benarlah, Yesus itu adalah Tuhan. Dialah yang menjadikan manusia, dialah yang menjadikan orang lumpuh itu, orang buta itu. Sehingga Yesus yang adalah Tuhan berkuasa menyembuhkan orang buta itu. Yesus yang adalah Tuhan, yang dia yang menjadikan manusia, bisa membuat orang buta itu melihat. Karena apa? Yesuslah Allah yang dulu, yang berfirman dulu, jadilah terang. Allah yang dulu berfirman, yang tidak kita kenal. Dia sekarang datang ke dunia ini, menjumpai orang yang buta, yang duduk di pinggir kota Jeriko. Datang ke situ untuk menyembuhkan seorang buta yang miskin dan mengemis di pinggir kota Jeriko, yang duduk di pinggir jalan. Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kita teruskan. Dalam bagian ini, ayat 42 ini, yang bisa saya mengerti, benarlah Yesus itu adalah Tuhan sesuai dengan pengakuan orang buta ini. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ayat 43, dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Kalau kita lihat lagi bagaimana orang buta ini bisa melihat. Seketika itu juga. Kalau dalam bagian lain, Yesus menyembuhkan seorang buta sejak lahirnya, Tuhan Yesus meludah, lalu diambilnya tanah itu, ditaruhnya ke mata orang buta itu. Tapi kalau ini, seketika itu juga, ketika Yesus berkata kepadanya, sembuhlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata Yesus, melihatlah engkau. Maka seketika itu juga, melihatlah orang buta tersebut. Nah, kalau kita lihat ini, kalau kita perhatikan ayat ini, seketika itu juga, artinya waktu Yesus berkata, di situ juga orang buta itu melihat. Maka benarlah, Yesus ini adalah Allah yang dulu berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah alam semesta, maka semua itu jadi. Inilah Allah yang dulu berfirman. Sekarang dia berfirman kepada orang buta ini. Maka seketika itu juga dia melihat. Jadi benarlah Yesus inilah Allah yang datang untuk
menyelamatkan orang yang buta ini. Dalam hal ini, sedikit pun tidak ada keraguan. Yesus itu adalah Allah yang sewaktu dia berfirman, maka yang dikatakannya itu jadi. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Inilah tujuan mujizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus terhadap orang buta yang ada di pinggir jalan dekat kota Jericho. Supaya orang yang ada di situ bisa melihat kemuliaan Allah dan memuji-muji Allah. Supaya orang bisa melihat Yesus itu adalah Allah yang sewaktu dia berfirman, maka apa yang dikatakannya itu jadi. Bagi saya dan saudara, siapakah Yesus itu? Kalau bagi orang buta ini, jelas siapa Yesus itu. Bagi saya dan saudara, kita yang bisa melihat, kita yang bisa membaca firman Tuhan ini, kita yang bisa membaca Alkitab, bagi saudara, siapakah Yesus itu? Kalau bagi orang buta ini, jelas Yesus itulah yang menolong, yang menyelamatkan dia dari penyakitnya itu. Berita tentang apa yang sudah kita dengar tentang Tuhan Yesus? Berita apa yang kita dengar tentang Tuhan Yesus? Sehingga kita bisa melihat ataupun mempercayai siapakah Yesus ini. Orang buta yang tidak bisa melihat tapi mendengar. Dengan yakin dia mengaku Yesus anak Daud dan Yesus itu adalah Tuhan. Bagaimana kita yang bisa melihat, bisa mendengar siapakah Yesus itu bagi kita? Kalau bagi orang lumpuh, kalau bagi orang buta ini, Yesus anak Daud yang artinya Yesus itu datang untuk menolong, untuk menyelamatkan. Sehingga ada keluar pengakuan dari mulutnya, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Dan jadilah seperti imannya itu, sehingga dia bisa melihat sewaktu Yesus berkata, melihatlah engkau. Maka orang buta itu melihat. Maka kepada kita pun akan jadi seperti apa yang kita imani. Siapakah Tuhan Yesus itu? Yesus adalah Allah. Inilah yang mau kita lihat bagaimana Yesus menyatakan dirinya kepada orang banyak sewaktu Yesus menyembuhkan orang buta yang ada di pinggir dekat kota Jericho. Yesus itu adalah Allah yang menyembuhkan seorang buta. Amin. Mari kita berdoa. Hari ini kami sudah melihat Yesus menyembuhkan seorang yang buta dekat kota Jericho. Seorang buta yang tidak bisa melihat, tapi dia mendengar apa yang lewat, siapa yang lewat di situ. Sehingga sewaktu orang katakan Yesus dari Nazaret lewat, Yesus orang Nazaret lewat, maka dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dari pendengarannya akan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus, dari pendengarannya
dari mujizat-mujizat yang telah engkau lakukan, ada iman muncul kepada orang buta ini, sehingga dia percaya waktu Yesus lewat, yang dikatakan oleh orang, Yesus orang Nazaret lewat, tetapi bagi dia, Yesus itu adalah anak Daud. Dan pada akhirnya pengakuannya, dia mengakukan Yesus itu adalah Tuhan yang bisa menolong dia. Sehingga sewaktu engkau berfirman, melihatlah engkau, maka seketika itu juga dia bisa melihat. Untuk menyatakan bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Terima kasih, buatlah kami yang bisa melihat dan bisa mendengar, bisa tahu siapakah Yesus itu. Sehingga bisa muncul iman kami, pengakuan kami bahwa Yesus itu adalah Allah. Allah yang menjadikan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami mengucap syukur berterima kasih kalau hari ini kami bisa merenungkan bagian firman-Mu. Amin.